Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألهمنا بالصالحين. أمسينا وأرسل الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian, insyaallah tak ujung-ujungnya puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga binikmatihi tatimmus shalihat, dengan nikmat dan karunia-Nya semua kebaikan bisa terlaksana dengan sempurna, termasuk hadirnya kita pada malam hari ini untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu. Mari kita mantapkan niat kita untuk menuntut ilmu, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca ummul kitab, kita baca Al-Fatihah. Kita jadikan ini sebagai bentuk tawassul bil amal saleh sehingga doa dan harapan kita akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan buat kita kesehatan lahir dan batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kemudahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan di atas jalan iman, di atas jalan ketakwaan, di atas jalan Islam, di atas jalan amal saleh selama hayat kita ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan buat kita akhir kehidupan yang baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik. Kemudian kita disolatkan, didoakan oleh orang-orang yang baik. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di pengajian pekanan kita. Kita masih di kitab tentang mengurus jenazah ya jamaah sekalian. Kitabnya namanya kitab itu kitab jenazah. Kita sekarang berada di bab-bab akhir atau poin-poin terakhir dari kitab jenazah ini, yaitu tentang takziah di halaman 188. Memang pembahasan kita di kitab jenazah ini agak panjang, agak lama juga. Paling tidak ini menjadikan kita bisa selalu ingat dengan apa yang disebut dengan kematian. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi SAW, akthiru hadiman ladan atau akthiru dzikra hadimin ladan atau kama. Perbanyaklah kalian untuk ingat kepada sebuah peristiwa yang nanti akan menghilangkan semua kelezatan, yaitu kematian. Nah, siapa tahu kalau kita selalu ingat akan hal ini, kita akan menjadi lebih terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan punya kesadaran bahwasanya kehidupan kita ini akan ada masanya, akan terhenti. Semua orang nanti akan meninggalkan dunia ini, dia akan pindah ke alam yang lain yang disebut dengan alam akhirat, yang terminal pertamanya adalah kuburan. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesadaran di dalam haji untuk selalu ingat hal-hal ini, sehingga kita akan menjadi lebih mudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Dia. Baik, jamaah sekalian, di halaman 188 ini tentang ta'ziyah atau melayat. Bismillahirrahmanirrahim. Melayat ahli mayat, artinya keluarga yang kena musibah. Kita sering menyebutnya sahibul musibah. Melayat ahli mayat itu sunnah ya. Dalam 3 hari sesudah dia meninggal dunia. Yang lebih baik ialah sebelum dikuburkan. Jadi ta'ziyah itu secara bahasa dari kata azza yu'azzi, menghibur ya ta'ziyah. Jadi tujuan utama orang melakukan ta'ziyah itu menghibur kesedihan, ya, menghibur orang yang kena musibah, karena mereka itu adalah bahagian dari tubuh kita.
Nabi SAW menyebutkan bahwasanya orang mukmin itu kama dalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'ala sairul jasadi, maka semua anggota tubuh yang lain juga akan kena imbasnya. Bisahari wal ummah, dengan as-sahar, sahar itu artinya tidak tidur, begadang, matanya melek terus, wal ummah atau meriang. Jadi misalnya yang cantengan kaki, gitu. Tapi yang tidak bisa tidur mata, yang meriang semua tubuh, yang mijit-mijit tangan, gitu kan? Yang niup mulut, ditiup jangan sekalian. Saya Nabi mengumpamakan orang-orang yang beriman itu seperti itu. Ya. Di beberapa riwayat juga disebutkan mathalul muslimaini kama dalil yadayn. Perumpamaan dua orang muslim itu seperti dua tangan. Taghsilu ihdahumal ukhra. Yang satu membersihkan yang lain. Jadi kalau ada tangan kanan kotor, yang kiri akan membersihkan. Atau tangan kiri gatal, tangan kanan akan garuk. Dan tidak perlu diundang. Jadi tangan kiri gatal, terus bilang sama tangan kanan, garukin gua dong. Terus tangan kanan bilang, garuk lagi sendiri, gitu kan bisa jadi. Enggak juga kan? Nah, artinya gini, orang mukmin seharusnya begitu. Ya. Apa yang menyenangkan dia, menyenangkan kita. Apa yang menyedihkan dia juga akan menyedihkan kita. Kalau dia sedih, kita senang, ada masalah. Ya, itu biasanya musuhan. Ya, kalau dia kena musibah, kita senang berbunga-bunga, ini ada masalah. Ya. Nah, takziah itu tujuan utamanya menghibur, ya. Yang kedua mendoakan yang meninggal, dan juga mendoakan yang masih hidup agar mereka bisa bersama. Jadi menguatkan hati mereka, takziah. Dan ini bisa dilakukan melayat jenazah itu. Ahli jenazah, artinya keluarga duka, itu sunnah dalam 3 hari sesudah ya. Jadi berturut-turut, karena memang hari pertama, kedua, ketiga itu masih suasananya sangat berkabut, ya, apalagi pada hari pertama. Yang dimaksud dalam melayat itu adalah untuk menganjurkan ahli mayat supaya sabar, ya, jangan berkeluh kesah, ya, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang namanya takdir itu tidak akan mungkin bisa ditolak. Dan semua yang terjadi di dunia ini buat kita, ada yang baik menyenangkan, ada yang buruk membuat kita sedih. Semuanya adalah takdir Allah, dan rukun imannya salah satunya adalah iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk, dan tidak bisa diterima. Nggak bisa. Ya, orang kejatuhan batu, kepalanya benjol, lalu dia marah-marah dan mengatakan saya tak terima. Nggak mungkin lah. Tanda terimanya sudah ada, ya. Cuman bisanya apa? Bisanya adalah menyulam bagaimana kondisi kesedihan itu menjadi ladang pahala. Itu perlu untuk makanya supaya bersabar, ya, disulamnya dengan cara bersabar
supaya bisa jadi. Kemudian jangan berkeluh kesah dan mendoakan jenazah ya supaya mendapatkan ampunan, dan juga supaya malapetaka itu berganti dengan kebaikan. Dan memang dalam keterangan hadis disebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu, inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya urusan orang mukmin itu semuanya baik. In asabat usarra syakar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan maka dia akan bersyukur, wasyukru khairul lahu, dan syukur itu baik buat dia. Wa in asabat mudarra sabar, kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dia akan bersabar, wasabru khairul lahu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ingin mengungkapkan kalimat-kalimat takziah, baik itu kepada sahabat ataupun kepada orang-orang dekat beliau. Pernah ada kejadian salah seorang putri Nabi SAW, anaknya meninggal, jadi cucu Nabi yang meninggal. Ini diceritakan hadis Bukhari dan Muslim. An Usamah qala arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tad'uhu wa tukhbiruhu anna ibnan laha fil maut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirrasul irji' ilaiha فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصطبر ولتحتسب. Dari Usamah dia berkata, seorang anak perempuan Rasulullah SAW telah memanggil beliau serta memberitahukan bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Rasulullah SAW berkata kepada utusan itu, kembalilah engkau kepadanya dan katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun kepunyaan Allah, dialah yang menentukan ajalnya. Maka Rasulullah ia sabar. Suruhlah dia sabar serta tunduk kepada perintah. Tunduk kepada perintah Allah. Gitu ya. Jadi salah seorang putri Nabi, anaknya ada yang kondisinya sakit keras dan sekarat. Lalu dia mengutus orang, tolong panggilkan abah saya, panggilkan Rasulullah SAW karena anak saya meninggal. Nah, ternyata Nabi SAW mengatakan, cepat balik kamu, nanti Nabi akan nyusul. Cepat kamu balik ke dia, kasih tahu. Nah, dikasih ini kalimat takziah yang diucapkan. Jadi bisa diamalkan. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Apa yang diberikan oleh Allah kepada hamba dan apa yang diambil oleh Allah dari hamba, semuanya sebenarnya miliknya Allah, termasuk orang-orang yang kita cintai. Kemudian wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu itu ada ajalnya yang sudah ditentukan. Famurha, bilang sama dia, faltasbir wal tahtasib, suruh sabar ya. Tunduk kepada apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat pahala. Ini hadisnya berhenti di sini, tapi setelah itu putri Nabi itu ngirim lagi, ya, disuruh balik lagi itu utusannya sambil bersumpah. Jadi ya Rasulullah, putri Anda bersumpah dia ingin banget Anda hadir. Nah, kemudian Nabi Rasulullah datang bersama beberapa orang sahabat, diambil anak itu ditaruh di pangkuannya, kemudian dia meninggal di pangkuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara kalimat-kalimat yang bisa diucapkan untuk takziah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu
indahu bi ajalin musamma. Ya, ini kalimatnya. Jadi selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tapi kalau nggak bisa mengungkapkan ini, silakan ungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Suruh sabar, ya. Ini sudah takdir dan lain sebagainya. Jadi nggak harus misalnya kalau nggak bisa mengungkapkan ini terus enggak, ungkapkan aja dengan pakai bahasa. Yang penting maknanya adalah makna ta'ziyah, makna yang bisa menguatkan hati seseorang. Ya. Bukan malah dibikin tambah sedih. Datang keluarganya ada masih sedih ya. Saya juga itu dulu. Ya, sekarang kamu tahu kan sedihnya kan. Aduh, sakitnya tuh di sini. Misalnya, jangan dah, ya. Oke. Jadi ini takziah itu tujuannya. Oke. Kemudian poin berikutnya, sabar. Ahli mayit hendaklah sabar atas kedukaannya serta menyerahkan halnya kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tadi kita sudah bilang tadi kan, kalimat yang diungkapkan oleh Nabi, apa yang diambil, apa yang diberi oleh Allah dari hamba atau kepada hamba itu semuanya sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan firman Allah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah. Orang yang kena musibah, kalimat yang diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat pertama menunjukkan inna lillah, kita ini semuanya milik Allah, kitanya. Jangankan harta yang kita miliki, kitanya saja, bahkan jiwa kita, semuanya ini adalah milik Allah. Kalau itu miliknya Allah, terserah Allah mau diapakan, gitu. Terserah Allah, dia yang punya, ya. Makanya saya sering mengatakan gini, saya masih ingat aja naik motor kemudian ada tempelan di belakang motor itu, misalnya lewat tuh, terus saya lihat tulisannya apa? Motor aing kumaha aing. Jadi motor saya terserah saya, iya juga ya, kan dia yang punya, ya terserah dia mau diapain, ya. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Allah apakan sudah, ya. Tinggal kita sabar saja. Kita berusaha untuk bisa menyulap semua itu menjadi ladang pahala. Ya. Dapat kebaikan, syukur, dapat pahala. Dapat musibah, sabar, dapat pahala. Ya. Dan orang makmur, orang yang sabar, orang yang suka bersyukur, ini kan melakukan kebaikan yang luar biasa. Dan Allah suka kepada dua-duanya, orang yang sabar dan orang yang syukur. Dan dulu ada orang Arab, laki-laki, satu saat dia menikah dengan seorang perempuan. Istrinya itu cantiknya bukan main.
Bukan cantik saja, cuantik. Duit cuan. Yang suaminya cuan. Jadi istrinya itu paling cuantik, yang suaminya itu paling cuan. Satu saat duduk berdua, terus bilang begini, ana wa anti fil jannati insyaallah. Kamu dan aku insyaallah di surga. Itu maksud surga. Kata istrinya, loh kok bisa Pak? Iya, ana ruziqtu biki fasyakartu. Aku dapat rezeki istri kayak kamu, aku bersyukur. Wa anti ibtuliti bi zaujin misli. Kamu dapat ujian suami jelek kayak saya. Fasabarti, kamu sabar. Wasyakir wasabir fil jannah. Orang yang syukur dan sabar tempatnya surga. Jadi dua amalan yang sebenarnya luar biasa, ya. Dan orang mukmin kerjaannya cuma itu. Itulah kenapa kok salah satu di antara rukun iman itu iman kepada takdir yang baik, dan bukan hanya yakin kepada takdir saja, enggak, diperinci oleh Nabi takdir yang baik dan takdir yang buruk. Dan di belakang itu pasti akan ada kebaikan, ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita. Baik hikmahnya itu ketahuan langsung atau mungkin kita nggak tahu. Tapi belakangan kita beda. Pokoknya apapun itu biasanya akan ada hikmahnya, ya, akan ada hikmah. Kemudian jemaah sekalian, poin berikutnya ini masalah sabar, ya. Kemudian memberi makan ahli mayat, artinya keluarga yang sedang berkabung. Kaum kerabat, tetangga, sahabat, dan handai tolak mayat hendaklah memberi makan keluarga ahli mayat. Kenapa? Karena mereka sedang dalam keadaan kalut, masa berkabung, apalagi di hari pertama, belum sempat mengurus makanan mereka sendiri. Dia nggak akan nafsu, ya. Makanan yang sudah siap saji saja, ya, untuk disantap dia nggak punya nafsu kalau kondisinya sedih. Apalagi dia harus menyiapkan dulu, batal. Yang sudah siap tinggal makan saja orang kadang-kadang nggak nafsu ketika kondisinya sedih. Nah, karenanya hendaklah kebutuhan makan mereka, bil khusus di hari pertama ketika kondisinya benar-benar berkabung, adalah ada orang-orang yang punya inisiatif untuk mengcover kebutuhan makan mereka, ya. Dan alhamdulillah setahu saya kalau di sini ada yang meninggal pasti rupanya ibu-ibu yang bergerak biasanya, ya. Ada yang sumbangan di antara mereka, kemudian masak, kemudian dikirim. Ini perlu jamaah sekalian, ini perlu untuk digalakkan. Ini bahagian daripada sunnah Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana pertalian hati yang ada di antara kaum muslimin, ya. Disebutkan di sini an Ubaidillah ibn Ja'far qala lamma jaa na'yu Ja'far hina qutila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isma'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i. Dari Ubaidillah bin Ja'far, dia berkata, tatkala datanglah pada meninggalnya Ja'far karena terbunuh, Rasulullah SAW bersabda, buatkanlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang menderita kesusahan dan kekalutan.
Insyaallah ya. Kata Nabi, Ja'far ini yang dimaksud adalah, jadi yang diceritakan ini adalah Ubaidillah. Ubaidillah ini anaknya Ja'far. Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib, yang ini Ja'far bin Abi Thalib. Di antara para sahabat Nabi yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi, sepupu Nabi dan lain sebagainya, itu ada 5 orang yang wajahnya mirip Nabi. Jadi kalau orang melihatnya sekilas, apalagi orang baru kenal, pasti nggak tahu. Jadi orang-orangnya ganteng, memang Quraisy itu luar biasa. Ya. Nah, di antara yang 5 itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ini orang ya kan? Nah, Ja'far ini jamaah sekalian, satu saat pernah ikut hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Ya, Habasyah sekarang Ethiopia, Eritrea, kemudian sebahagian dari Sudan. Jadi dulu daerahnya besar. Nah, dia hijrah ke sana dan lama dia di situ, sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun dia di sana. Ya. Dari Mekah loh. Dari mulai Nabi SAW belum hijrah. Jadi sahabat-sahabat itu ketika ditekan oleh kaum musyrikin, maka Nabi SAW kasihan melihat kondisi mereka. Oleh Nabi diperintahkan mereka hijrah, dan hijrah pertama bukan ke Madinah tapi ke Habasyah. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini yang jadi ketuanya saat itu, ketua rombongannya. Dia 10 tahun di situ. Artinya 10 tahun itu sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib balik dari Habasyah, balik. Kalau nggak salah, ada informasi kaum muslimin sudah menguasai kota Mekah dan lain semacamnya. Padahal informasinya nggak benar, gitu. Tapi udah kan pulang. Nah, dia bertahan. Nah, tak sampai 1 tahun di Madinah, sampai 1 tahun ada perang. Terjadi peperangan. Nabi SAW membuat pasukan untuk menyerang pasukan Rom. Ya. Di Syam, tepatnya kalau sekarang di Yordania, di sebuah daerah yang namanya Mu'tah. Makanya peperangannya disebut dengan peperangan Mu'tah. Jumlahnya orang-orang kafir saat itu 100.000 tentara Roma plus 100.000 tentara Arab yang Nasrani. Jadi 200, yang kaum muslimin cuma 3.000. Saya nggak tahu itu, cuma 3.000. Di situ Nabi SAW mengutus 3 orang pimpinan perang. Kata Nabi, pemimpin perang kalian Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah meninggal, diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far meninggal, diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Tidak masuk. Ternyata benar. Karena perangnya begitu sengit, Zaid bin Harithah meninggal. Dia yang pegang panji, ya. Maka diambil panjinya oleh Ja'far bin Abi Thalib. Diambil panji, ya. Dan ini nggak boleh turun nih, anjir, ya. Nggak boleh turun. Maka dia berusaha untuk menjadikan panji itu selalu tegak. Dan subhanallah, Allah takdirkan
tangan dia yang dia pakai untuk bajak panci itu dilepas. Putus tangannya, diambil dengan tangan kirinya. Jadi sisanya sisa cuma apa ini? Lengannya aja. Ya, tapi tetap dia berusaha untuk sampai akhirnya yang kiri juga ditebas. Tahu jamaah sekalian apa yang dia lakukan? Sisa lengan itu yang pegang, sehingga gak ada tangannya dia. Sampai akhirnya ada orang yang menebas dia, dan kalau di keterangan hadisnya masyaqahu, ya kayak dibelah. Nah, informasi itu didengar oleh Nabi SAW. Karena setelah itu diganti oleh Abdullah bin Rawaha, dan Abdullah bin Rawaha akhirnya kena juga. Tiga-tiganya meninggal. Informasi sampai ke Nabi. Nabi SAW datang ke rumahnya Asma binti Umais, istrinya Ja'far. Mereka sana ada Nabi SAW. Cuman Asma melihat, kok ini kelihatannya agak sedih juga kayaknya gitu kan. Cuman kata Asma, cuman saya nggak enak mau tanya. Kemudian Nabi nanya, mana anak-anaknya Ja'far? Oh, mereka senang berebut. Dan anak-anaknya Ja'far berebut, ingin dekat dengan Nabi, dipeluk, ingin menguasai Nabi itu. Ya, setiap orang ingin. Kemudian sambil dicium mereka oleh Nabi SAW. Sambil Asma tanyakan, apa ada informasi tentang Ja'far yang sudah engkau dengar ya Rasulullah? Saat itulah Nabi SAW memberikan informasi sambil berpeluk anak-anaknya Ja'far bahwa tiga-tiganya panglima perang yang diutus oleh Nabi SAW semuanya meninggal. Nabi SAW gak kuat melihat kesedihan mereka, kemudian Nabi SAW meninggalkan mereka sambil Nabi berdoa, Allahumma khluf Ja'far fi ahli, Allahumma khluf Ja'far fi umladi. Ya Allah, berikan pengganti pada keluarga Ja'far untuk anak-anaknya. Ya Allah, berikan pengganti kepada Ja'far untuk keluarganya. Terus Nabi berdoa seperti itu. Nah, saat itulah Nabi SAW, karena Nabi tahu bagaimana suasana sedihnya keluarga Ja'far, maka saat itulah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, Isna'u li ahli Ja'far, masakan makananlah buat keluarganya Ja'far. Faqad atahum ma yusribu, sungguh telah datang kepada mereka kondisi yang menyibukkan mereka untuk mikirin masak makanan dan lain sebagainya. Nah, maka ini adalah bagian dari sunnah, ya. Maka kalau bapak-bapak mendengar ada ibu-ibu misalnya mengumpulkan dana ketika ada yang meninggal, buat apa? Ini buat keluarga fulan itu meninggal misalnya, dukung, ya, dukung. Karena ini bahagian daripada ihya sunnatin Nabi SAW, menghidupkan sunnahnya Nabi SAW, dan ini akan memperkuat hubungan di antara masyarakat. Ya. Bahkan sebenarnya ini bisa keluar inisiatifnya itu secara resmi dari RT. Karena RT itu kan punya perangkat. Itu kan luar biasa. Itulah, ya. Dan kalau RT yang bergerak karena dia punya kuasa, itu gerakannya akan lebih luas. Tapi yang saya tahu sampai sekarang hanya ibu-ibu aja ya, beberapa yang
Kayaknya kalau dari RT saya nggak tahu. Tapi di sini ada Pak RT, mudah-mudahan ini bisa digerakkan di sana. Kalau bapak-bapak hanya mendukung saja, ibu-ibu yang turun, ya. Ini bahagia dari yang disunat, hadis sunnah. Ya. Baik, berikutnya jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada apa namanya paragraf, tapi paragraf ini kayaknya untuk pembahasannya saya akan tunda sampai ke pertemuan yang akan datang, ya, karena butuh penjelasan, ya, ini butuh penjelasan. Khawatir kalau waktunya sempit sedikit nanti disalahpahami, ya. Sekaligus nanti ada pembicaraan tentang ziarah kubur. Jadi apa hukum ziarah kubur secara umum dan apa hukum ziarah kubur secara khusus untuk kaum wanita, dan bagaimana ikhtilafnya ulama dalam hal ini. Insyaallah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada beberapa hal yang sudah tersampaikan tadi, ya, memberikan makan, ya, mengurus makan keluarga yang sedang bersedih. Kalau ini dilakukan oleh RT, nah itu luar biasa gerakannya akan, ya. Nah, itu namanya menggunakan jabatan untuk kebaikan, gitu. Allahu a'lam. Saya kira mungkin cukup sampai di sini. Kecuali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ada yang mau ditanya, Pak Muslim? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apa? Ayo. Untuk meringankan tapi kalau kita perhatikan rata-rata yang istilahnya, ya,